Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, apa kabarnya hari ini di tengah minggu hari ini? Saya berharap dan juga yakin Bapak Ibu Jemaat terkasih di tempat masing-masing, di rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kita akan bersama-sama memulai peribadahan KRT kita pada sore hari ini atau malam hari ini. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan yang kedua, Kami Puji Dengan Riang. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungi firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama membaca dari Efesus pasal 2 ayatnya yang 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenunginya, kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mau bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan yang tiada henti-hentinya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Bapa. Atas segala penyertaan yang Engkau senantiasa berikan, kami mau bersyukur sehingga kami dapat berkumpul pada malam hari ini. Bapa, sebentar kami akan sama-sama membaca, merenungi, dan juga mendengar firman-Mu. Kiranya Kau memberkati setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini, agar dapat menjadi remah bagi kehidupan semua orang. Kiranya Bapa mau senantiasa memberkati atas apa yang akan disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan sama-sama membaca dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Di bawah perikop dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan,
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalamnya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, dan yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita sedang menghadapi masa-masa PPKM. Dan juga baru-baru ini, atau lebih tepatnya kemarin malam di tanggal 20 Juli, perpanjangan PPKM harus dilakukan. Jika berbicara tentang PPKM, kita akhirnya disadarkan kepada dua hal. Yang pertama adalah kenyataan bahwa orang-orang terdekat kita, orang-orang yang terkena COVID, terasa makin dekat. Terutama bagi jemaat kita pun di sini, orang-orang terdekat yang kita kenal terkena COVID. Lalu yang kedua, menyadarkan kita bahwa PPKM ini menambah jurang pemisah kita dengan orang-orang, di mana kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan tidak diadakannya ibadah di gereja. Kita harus merasakan bagaimana kita tidak dapat banyak berinteraksi dengan orang-orang di gereja maupun orang-orang di luar. Yang pada akhirnya di sisi yang lain kita tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang, dan mengakibatkan di sisi yang lain orang-orang yang terkena pandemi COVID ini juga, atau orang-orang yang terserang COVID, mungkin juga merasa minder. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, jika berbicara tentang jemaat di Efesus, jemaat di Efesus adalah jemaat yang notabene jemaat yang heterogen, di mana jemaat tersebut ada dengan banyak sekali latar belakang orang-orang, mulai dari orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi diaspora, ataupun orang-orang dari daerah-daerah lain dengan latar belakang kebudayaan yang lain. Pada akhirnya orang-orang di Efesus yang bukan dari Yahudi terkadang merasa minder karena dirinya tidak bersunat. Karena Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita tahu, latar belakang kekristenan sangat erat kaitannya dengan Yahudi, di mana sunat menjadi hal yang penting saat itu. Tetapi Rasul Paulus mau sama-sama mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa penerimaan terhadap orang-orang di luar orang Yahudi itu menjadi sangat penting. Sunat secara lahiriah bukan sesuatu yang penting lagi, tetapi iman yang didasarkan oleh Yesus Kristus, karena kita hidup di dalam Yesus Kristus, itu menjadi hal yang sangat penting. Ketika kita diperhadapkan dengan PPKM kali ini, dengan jurang pemisah yang membuat kita sulit untuk berinteraksi dengan orang, tetapi di sisi yang lain kita harus merasakan bahwa orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, terkena COVID. Lalu Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa penerimaan terhadap orang-orang di luar atau orang-orang asing itu adalah hal yang sangat penting. Saya teringat Bapak Ibu Saudara ketika awal-awal pandemi COVID,
di mana orang-orang yang terkena COVID itu bagaikan orang-orang yang tidak dianggap, bagaikan orang asing. Karena orang-orang belum mengerti mungkin pada saat itu bagaimana COVID itu dan akhirnya menjauhkan. Di sini kita bisa melihat bahwa penerimaan kita terhadap orang-orang yang terkena COVID itu menjadi hal yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu merangkul mereka walaupun di masa-masa PPKM ini kita sama-sama merasakan kesulitan, tetapi yang namanya saling berbagi dan saling ikut merasakan apa yang dirasakan teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkena COVID itu menjadi sangat penting juga. Saya juga mendengar dari beberapa jemaat ketika ada saudara kita, ada jemaat kita yang terkena COVID dan dimasakin oleh jemaat-jemaat sekitar yang kenal, lalu diberikan, membantu suplai makanan. Itu akhirnya menurut saya membentuk kita untuk saling berbagi dan menumbuhkan rasa empati kita, dan pada akhirnya itu menjauhkan kita dari jurang pemisah. Jurang pemisah tersebut jangan menjadi sebuah hal untuk kita tidak berempati dengan orang-orang di sekitar kita, justru menjadikan kita lebih kuat, kita lebih berempati kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Bapak Ibu jemaat yang terkasih tetap dapat bersama-sama bergandeng tangan di dalam kasih Kristus untuk berbagi, berempati kepada jemaat kita yang terkena dampak ekonomi, dampak sakitnya COVID-19. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan, segala bimbingan Engkau di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, jemaat GKP Cianjur. Atas segala penyertaan kami mau bersyukur dan berterima kasih Bapa. Atas segala pergumulan yang kami hadapi di masa-masa pandemi ini, kami mau bersyukur dan berterima kasih juga karena kami dapat tetap setia, dapat tetap ada dan dapat tetap berempati satu sama lain. Bapa, di dalam setiap kekurangan yang kami miliki, kami yakin dan percaya Engkau akan memperlengkapi kami. Engkau akan tetap setia bersama kami. Bapa, kami mau berdoa juga bagi setiap pergumulan yang dihadapi jemaat masing-masing di tiap keluarga, di tiap pribadi, lepas pribadi. Engkau yang mau kiranya senantiasa memberkati, Engkau yang mau senantiasa menyertai mereka. Kiranya Kau memberkati juga Bapa setiap jemaat kami yang di dalam keadaan sakit. Kiranya Kau yang mau senantiasa membimbing, menyertai mereka, ada di dalam setiap obat-obatan yang mereka minum, makanan yang mereka santap, dan setiap langkah kaki mereka Engkau yang kiranya mau senantiasa memberkati. Bapa, kami mau berserah di dalam masa-masa perpanjangan PPKM ini. Kami tahu Bapa, kami sangat rindu untuk kembali bersekutu di gereja bersama-sama. Tetapi kami yakin dan percaya di perpanjangan PPKM ini, setiap penanganan COVID, setiap pengendalian COVID yang diberlakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Kiranya Engkau yang mau senantiasa memberkati, senantiasa ada di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi di dalam menghadapi masa-masa perpanjangan PPKM hingga pada selesainya nanti. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang mau ada di dalam setiap langkah kaki kami, di dalam setiap pergumulan kami. Doa yang tidak sempurna ini Bapa, kami hanya alaskan di dalam nama-Mu saja.
Dan kami akan bersama-sama menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan menutup peribadahan kita pada hari ini. Kita akan sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425, baitnya yang pertama dan yang kedua, berkumandang suara dari seberang. Jemaat yang terkasih, pulanglah dan kembalilah dalam kehidupan masing-masing. Kiranya kita tetap dapat berempati di dalam masa-masa yang krisis ini. Kiranya kita tetap bisa menghilangkan jurang pemisah kita untuk membangun empati kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.